Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video review kali ini, gua bakalan ngebahas sekaligus nge-review anime yang telah selesai tayang dan yang telah gua tonton. Tapi bukan berarti gua bakalan ngebahas dan nge-review animenya episode per episode. Namun untuk bagian cerita, nggak bakalan gua bahas secara menyeluruh agar nggak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gua hanya akan ngebahas dan nge-review dari apa yang telah dianimasikan. Gua nggak akan ngambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan di video ini, ataupun gua gunakan sebagai bahan pembanding dengan animenya, dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Di video kali ini, gua mau ngebahas anime yang berjudul Shinigami Bochan Tokurumaid. Anime ini sendiri rilis di tahun 2021. Walaupun begitu, anime ini juga tidaklah terlalu terkenal. Mungkin bahkan hampir tidak ada yang tahu tentang anime ini. Dan juga informasi di Instagram mengenai anime ini sangatlah sedikit, yang bahkan membuat gua mengira bahwa anime ini adalah anime horor karena judulnya memiliki arti Tuan Muda Si Dewa Kematian dan Pembantu Hitam. Lanjut, saat ini di My Anime List, anime ini memiliki rating sebesar 7,68 dan memiliki 12 episode. Anime ini digarap oleh studio GC Staff. Studio GC Staff sendiri merupakan salah satu studio yang sudah terkenal dan sudah banyak menggarap anime. Dari anime yang terkenal seperti Toradora, Sakura Sou no Pet Nakanojo, Zero no Tsukaima, To Arumajutsu no Index, dan sampai anime yang kurang terkenal seperti Joshiraku, Heavy Object, Kill Me Baby, Aiyori Aoshi, dan masih banyak lagi yang lain. Anime ini sendiri bergenre komedi, drama, romance, dan supernatural. Serta batas usia dari anime ini adalah 13 tahun ke atas. Sekarang masuk ke bagian opening dan ending. Untuk opening dari anime ini hanya ada satu. Opening dari anime ini juga bagus dan cukup enak untuk didengar. Gua sendiri sebenarnya nggak ngerti, tapi entah kenapa opening dari anime ini terdengar sangat familiar di telinga gua. Dan openingnya juga dinyanyikan oleh seiyuu dari kedua karakter utama. Untuk ending dari anime ini juga hanya ada satu. Ending dari anime ini bagus, keren, dan cukup enak untuk didengar. Endingnya juga dinyanyikan oleh salah satu seiyuu dari karakter utama. Sekarang masuk ke bagian visual. Untuk visualnya sendiri gua ngerasa sudah bagus banget. Walaupun untuk para karakternya digambar dan digerakkan menggunakan 3D CG. Namun 3D CG-nya tidaklah jelek, malahan bisa dibilang bagus dan rapi. Tapi terkadang ekspresi dari para karakternya terkesan agak aneh. Pergerakan mulut dari karakternya juga terkadang nggak pas dengan apa yang sedang dikatakan. Dan terkadang juga pergerakan tubuh dari para karakternya itu kaku. Tapi untuk hal lain yang digambar 2D seperti tempatnya ataupun benda mati lainnya itu sudah sangat bagus. Dengan detail-detail yang juga bisa dibilang sangat bagus. Pewarnaan dari anime ini juga bagus dan pencahayaan dari anime ini juga pas. Gua cukup salut dengan studio GC Staff karena sanggup menggarap anime yang bagus dengan menggunakan 3D CG dari episode 1 sampai episode 12. Dan jujur aja pada awal gua nonton anime ini gua agak risih dengan 3D CG-nya. Tapi setelah gua nonton beberapa episode lagi, gua malah gak ngerasa terganggu dengan 3D CG-nya. Seolah-olah gua sudah terbiasa menonton anime yang menggunakan 3D CG. Lanjut ke bagian karakter utama. Karakter utama di anime ini ada dua, yakni yang pertama Bochan. Bochan adalah seorang laki-laki yang memiliki rambut keriting pendek yang berwarna hitam dan memiliki mata yang berwarna coklat kehitaman. Bochan juga adalah seorang laki-laki yang lemah, pemalu, tidak percaya diri, dan sangat mudah gugup karena Bochan selalu tinggal di sebuah mansion tua di dalam hutan. Sehingga jarang bertemu dengan orang lain yang menyebabkan Bochan sangat jarang berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, Alice Landrod. Alice adalah seorang gadis yang memiliki rambut pirang yang cukup panjang dan memiliki mata yang berwarna biru. Alice juga adalah seorang gadis yang baik, penyabar, suka menggoda Bochan, dan jahil kepada Bochan. Namun, Alice akan berubah menjadi pendiam di saat ada tamu dan hanya berbicara yang seperlunya saja. Sekarang gue mau ngebahas sedikit tentang seiyuu dari kedua karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Bochan adalah Hanae Natsuki. Hanae Natsuki sendiri telah banyak mengisi suara di anime lain seperti Elam dari Arslan Senki, Yagami Taichi dari Digimon Adventure 3, Kamado Tanjiro dari Kimetsu no Yaiba, Arima Kousei dari Shigatsu wa Kimi no Uso,
Aldini Takumi dari Shokugeki no Soma, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kedua, seiyuu dari Alice Landrod adalah Mano Ayumi. Mano Ayumi sendiri baru beberapa kali mengisi suara di anime lain, dan dari beberapa karakter itu adalah Natsumi dari Dead Alive Season 3 dan Season 4, Cassandra Ilion dari Danmachi, dan beberapa lagi yang lain. Lanjut, masuk ke bagian cerita. Bercerita tentang Bochan yang tinggal di sebuah mansion tua di dalam hutan bersama dengan Alice yang menjadi maid-nya dan seorang pria tua yang juga menjadi pelayannya. Bochan dibuang dan diasingkan oleh ibunya ke sebuah mansion tua tersebut karena Bochan mendapat kutukan dari seorang penyihir hebat, dan kutukan tersebut membuat Bochan akan membunuh makhluk hidup apapun jika tersentuh dengan bagian tubuhnya. Setelah itu cerita pun berlanjut dari kehidupan sehari-hari Bochan, Alice yang sering menggoda dan menjahili Bochan, adik perempuan dari Bochan yang sering datang, Bochan dan Alice yang berusaha untuk mencari cara agar bisa menghapus kutukan dari Bochan, dan masih banyak lagi yang lain. Sekian untuk ceritanya. Sekarang masuk ke bagian kekurangan dari anime ini. Untuk kekurangan dari anime ini adalah visual. Walaupun gua bilang visual dari anime ini bagus dan gua suka, tapi gua mau masukkan visual di bagian kekurangan karena kebanyakan orang yang menonton anime juga tidak terlalu suka dengan 3D CG. Jadi anime ini gak gua rekomen buat kalian yang memang gak suka dengan anime yang memiliki 3D CG yang terlalu banyak. Sebenarnya menurut gua hanya itu saja untuk kekurangannya, karena gua gak ngerasa ada bagian lain yang bisa dibilang sebagai kekurangan untuk anime ini. Mungkin yang ada hanyalah kekurangan minor yang seharusnya itu lebih ke selera dari kalian saat menonton anime ini. Terakhir, masuk ke bagian kesimpulan. Anime ini santai, enak untuk ditonton, tapi gak terlalu family friendly karena fanservice dari Alice. Anime ini sendiri sebenarnya cukup mirip dengan anime Karakai Jouju no Takagi-san ataupun anime Ijira Naide Nagatoru-san. Karena Alice di sini kelakuannya cukup mirip dengan main heroine dari kedua anime tadi, yang mana sama-sama suka menjahili dan menggoda si main karakter, tapi dalam taraf kejahilan yang berbeda tentunya. Anime ini gua rekomendasikan buat kalian yang suka dengan anime yang gua sebut tadi, yakni Karakai Jouju no Takagi-san atau Ijira Naide Nagatoru-san. Tapi perlu diingat bahwa anime ini memiliki nuansa yang lebih gelap dan memiliki nuansa supernatural, sehingga anime ini tidak melulu berpusat pada kejahilan dari Alice. Itu juga yang membuat anime ini memiliki perbedaan yang cukup besar dengan anime Karakai Jouju no Takagi-san dan anime Ijira Naide Nagatoru-san. Namun sekali lagi gua tekankan, setelah dari kekurangan yang tadi, anime ini gak gua rekomendasikan buat kalian yang benar-benar gak suka dengan anime yang menggunakan 3D CG yang terlalu banyak. Serta rating yang gua beri untuk anime ini adalah sebesar 8,5 dari 10. Sekian untuk video kali ini. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang gue sampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silahkan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Tschüss.